Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengguna media sosial yang saya banggakan, ini perdana saya membuat sebuah video tentang simulasi bagaimana cara mengisi aplikasi yang berbasis Excel pada Pileg nanti pada Februari 2024. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung eksekusi aplikasinya. Aplikasi ini berbasis Microsoft Excel. Ini ada master, ada file A1, B2, C3 dan D4. Disarankan untuk teman-teman tidak mengotak-atik atau mengganti atau merename namanya atau bahkan mendelete, karena setiap data ini, setiap file ini terintegrasi satu sama lain dengan file induk atau file master. Jadi tugas daripada operator nanti adalah bagaimana mengoperasikannya. Cukup klik master ini. Baik, kita maximize. Ini tampilan awalnya, tampilan dashboard. Teman-teman bisa lihat di sini ada bannernya, ada pemilihan DPRD Kabupaten Bola Mongondo 2024. Ini bisa diganti. Jadi misalkan di kabupaten lain misalnya ingin menggunakan aplikasi ini, bisa diedit, bisa. Tetapi editnya bukan di halaman dashboard ini. Oke, kemudian di sini ada dapil 7. Juga bisa diedit begitu. Di Kabupaten Bola Mongondo itu hanya sampai pada dapil 6, tidak sampai pada dapil 7. Sengaja saya cantumkan dapil 7 untuk menetralisir bahwa penggunaan dapil 1 sampai 6 di dalam simulasi ini. Ini grafik, visualisasi grafik top 8 atau 8 besar. Kemudian di sini progres data yang masuk. Ini suara sah sekian, suara rusak sekian, suara masuk sekian. Tidak memilih sekian, dan pemilih pada dapil 7 adalah sekian. Ini ada tabulasi suara kecamatan, tabulasi isian data, tabulasi final position, dan tabulasi petunjuk penggunaan. Di sini ada suara caleg di tiap kecamatan. Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, dan satu disediakan untuk persiapan bila dalam dapil tertentu itu ada 4 kecamatan, makanya disediakan satu kolom di sini. Nah, ini kolom akumulasi atau tabulasi akumulasi. Akumulasi ini adalah mengcover semua suara-suara caleg yang ada di kecamatan 1, kecamatan 2, kecamatan 3, dan kecamatan 4. Kemudian ini tabulasi tentang isian atau input data dari C1 atau data dari foto plano di sini, Kota Utara, Kota Selatan, dan Kota Timur. Ini progres atau presentasi suara yang masuk. Baik, sebelum kita menginput data atau simulasi input data, ada baiknya kita disarankan kepada teman-teman operator untuk membaca petunjuknya yang ada di sini. Cukup klik itu. Nah, muncul di sini, ini petunjuk penggunaan ada 1 sampai 12. Silakan teman-teman baca, bahasanya sangat mudah dipahami. Kemudian di bawah ada disclaimer-nya. Oke. Nah, untuk kembali ke halaman dashboard tadi, klik ini arah panah. Kembali ke dashboard. Kemudian isian datanya ini dikunci ya. Semua ini saya kunci sehingga bila ada tanpa disengaja menekan tombol delete, maka tidak bisa. Oke. Di sini teman-teman tidak bisa mengedit. Oke, baik, kita klik isian data ini. Data-data yang terintegrasi ke setiap tabulasi tadi itu berawal dari sini atau sumbernya itu dari sini. Misalkan dalam dapil 7 itu ada 3 kecamatan. Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Selatan, dan Kecamatan Kota Timur. Di Kecamatan Kota Utara itu ada desa AA misalnya, yang mana DPT sesuai dengan yang sudah dikeluarkan oleh KPU itu begini jumlahnya.
sejumlah TPS sebanyak TPS 8 dengan masing-masing DPT seperti ini. Bila ada DPTB atau daftar tambahan, silakan dimasukkan ke sini. Dan ini misalkan caleg itu harus mendapatkan data itu, data DPT dan DPTB. Ini total yang mana adalah total desa AA dari TPS 1 sampai TPS 14. Ini totalnya. Di desa BB, di desa kedua Kecamatan Kota Utara juga, ini ada akumulasinya jumlah dari DPT yang ada di TPS 1 dan TPS 2. Demikian dan seterusnya desa CC, desa DD dan lain sebagainya. Hal yang sama juga berlaku pada kecamatan kedua. Desa ABCD, desa EFGH, desa IJKL. Untuk masuk ke format yang ketiga ini, kita klik ini. Silakan diisi apa nama kecamatannya, desanya silakan diisi, DPT, DPTB bila ada. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, ke tampilan awal tadi, klik ini. Dan bila ada 4 kecamatan, klik ini plus 4, muncul ini dikosongkan. Bila tidak ada kecamatan, cukup dengan tanda kurang begini. Kembali. Calegnya adalah klik pada tabulasi caleg, di sini muncul. Misalnya dari Partai Apel, Partai Nangka, Partai Durian, dengan masing-masing ada calegnya, silahkan diinput ke sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom. Maksimal dari dapil 1 sampai dapil 6 yang ada di wilayah Bolang Mongondo itu pada dapil 5, itu jumlah calegnya atau jumlah kursinya itu sampai 6. Maka disediakan 6 kolom sebagai linearitas daripada jumlah kursi dan jumlah caleg yang diusulkan oleh setiap partai. Oke, Partai Nangka ada 2, saya coba simulasikan, dan Partai Durian ada 3 nama-nama yang coba saya simulasikan, dan seterusnya. Oke, untuk kembali klik ini tanda panah, kita kembali ke dashboard. Nah, bagaimana cara kita menginput atau operator menginput? Silakan klik tabulasi nama kecamatan ini. Misalnya Kota Utara. Oke, ini muncul data-data yang diinput tadi semuanya tersebar ke setiap desa dan kecamatan. Desa-desa ini adalah desa yang diinput di isian data tadi. Oke, sampai ke bawah. Total ini adalah total dari DPT, DPTB, dan DPK. Ini jumlah yang tidak memilih atau belum memilih. Gitu. Kemudian di sini ada grafik actual and breakdown. Nah, teman-teman bisa melihat ada diagram batang ini warna biru dan warna orange ini. Bila rentangnya sama, jumlahnya sama, berarti dipastikan bahwa di desa tersebut belum menginput data. Begitu. Kita beri contoh, misalnya desa BB. Desa BB, diagram batangnya itu sama antara warna biru dan warna orange, yaitu 528 dan 528. Ini berarti bahwa pada desa BB itu belum ada data yang diisi atau belum ada data yang dimasukkan ke operator. Jadi si calegnya bisa menghubungi petugas di lapangan yang sudah ditugaskan untuk mengambil informasi dalam bentuk foto plano atau C1, kemudian dikirim ke operator untuk diinput. Baik, kita coba buka yang di desa AA. Oke, ini nama caleg yang diinput tadi, dan ini nama partainya. Ini gambar partainya, gitu. Segitiga, kemudian angka bentuknya begini, kemudian durian bentuknya begini. Ini hanya simulasi. Nah, bila sudah sampai pada isian data ini, sekali lagi teman-teman caleg jangan lupa bila ada daftar pemilih DPK-nya, silakan dimasukkan sesuai dengan TPS ini. DPK-nya. DPK ini adalah pemilih yang tidak terdapat di DPT dan DPTB, tetapi dia memiliki syarat untuk memilih pada hari
pencoblosan. Jadi dimasukkan ke kolom yang sudah disediakan ini, DPK-nya. Baik, kita simulasikan langsung ke ini, ke kolom yang sudah disediakan. Sekali lagi teman-teman, jangan menginput di kolom yang berwarna merah. Kenapa dengan berwarna merah ini? Karena di situ tidak terdapat jumlah DPT. Inputan data tadi hanya sampai pada TPS 8, yaitu DPT-nya 190. TPS 9 itu kosong, artinya tidak ada DPT dari TPS 9 sampai pada TPS 14 gitu. Artinya ya tersedia pada desa AA hanya 8 TPS gitu. Jadi pastikan bahwa tidak ada inputan pada kolom merah. Nah, misalkan dalam TPS 1 itu ada untuk caleg Eros misalnya, TPS 1 itu ada 25, di TPS 2 ada 76, di TPS 3 ada 21. Kemudian caleg masih partai yang sama, di TPS 1 itu ada 3, TPS 2 ada 100, TPS 3 ada 87. Kemudian misalkan ada yang mencoblos hanya partai, yang mana tidak mencoblos calegnya begitu. Maka saya siapkan satu kolom di bawah caleg-caleg tersebut ada suara partai, dan itu dianggap sah itu. Oke, kemudian partai angka ada caleg kedua, ada Ronald, ada Zen. Ini saya coba masukkan angka-angkanya. Kemudian pada partai durian ada 3 caleg juga. Ini angkanya saya coba tambahkan di sini. Misalnya 67, di sini 21, di sini 7 misalkan. Kemudian suara partai yang tidak mencoblos caleg, yang mencoblos partai, gambar partainya saja, ada 6 TPS 1, ada 6 TPS 2, dan ada 8 TPS 3. Bila ada di TPS tertentu yang suaranya rusak, teman-teman bisa input di sini 12, 4, 9 misalkan. Dalam TPS 1 ada 12 suara yang rusak, TPS 2 ada 4 yang rusak, TPS 3 ada 9. Oke. Setelah itu kita kembali back. Oke, back. Kemudian diisi desa masing-masing ini. Silakan diisi setiap desa dengan cara yang sama yang dicontohkan tadi. Oke, bila di Kecamatan Kota Utara sudah terisi semua, kita kembali ke dashboard. Kembali ke dashboard dan kita kembali mengisi pada kecamatan yang kedua, Kota Selatan. Nah, di Kota Selatan misalnya ini, saya ambil contoh desa yang kedua, EFGH, klik yang bulat. Nah, ini misalnya partai Apel, ini calegnya, ini hanya 2 TPS, dia otomatis kolom yang tidak ada DPT di TPS tersebut otomatis akan berwarna merah. Jadi teman-teman bisa dengan jeli untuk tidak mengisi di kolom yang tidak ada TPS-nya di situ. Oke, TPS 1 ada 12, untuk Eros TPS 2 kosong misalnya. Kemudian Alicia di TPS 1 tidak ada yang mencoblos, kemudian di TPS 2 ada 45. Ronald misalnya di TPS 1 11, TPS 2 tidak ada. Zen di TPS 1 kosong, di TPS 2 87, dan seterusnya. Setelah itu kita cek apakah ada suara rusak. Bila tidak ada suara rusak, kita abaikan, langsung klik back, kembali ke dashboard. Oke. Setelah sudah terisi semua masing-masing kecamatan sampai kecamatan Kota Timur misalkan, kita cek dulu. Kita cek suara caleg di masing-masing kecamatan ini. Bagaimana cara mengeceknya? Tinggal diklik yang arah panah ke kanan. Nah, ini Partai Apel, Partai Nangka, ini isian data tadi. Ini semua visualisasi ya, tidak ada yang diketik di sini. Jadi tugas operator hanya menginput data yang ada di tabulasi kecamatan tadi. Kembali
Untuk kota selatan, kecamatan kedua, kita lihat bagaimana progres suara yang masuk, suara caleg yang masuk, bisa dilihat di sini. Kemudian kota timur, ya silakan dibandingkan. Ini masih kosong ya. Kenapa masih kosong? Karena pada saat hari hanya nanti, ini sudah berubah menjadi partai yang sebenarnya. Kemudian akumulasi. Akumulasi ini adalah total dari semua kecamatan ini. Akumulasi ya. Ini partai apel, partai nangka, dan partai durian. Oke. Nah, bagaimana hitungan senteliknya? Partai mana yang beroleh kursi? Partai apa saja yang berpeluang untuk mendapatkan 5 atau 6 kursi? Lihatnya di mana? Klik ini, final position. Nah, di sini otomatis, di sini sekali lagi visualisasi. Di sini tidak ada ID input di sini. Ini hanya menampilkan secara grafik batang. Ini sudah menggunakan rumus semua. Partai durian memperoleh suara terbanyak. Teman-teman bisa lihat di sini apa yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, perolehan kursinya di sini, partai durian pada kursi pertama, partai apel kursi kedua, partai nangka kursi ketiga. Kursi keempat ada partai durian, dan kursi kelima ada partai apel. Ini sudah secara otomatis membagi dengan menggunakan sentelik pembagi 1357 ini. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot lagi atau susah-susah lagi untuk menghitung dengan cara manual. Jadi dapat dipastikan bahwa untuk partai durian ada 2 kursi dan partai apel ada 2 kursi. Sekarang pertanyaannya, di partai durian itu siapa-siapa saja caleg yang jadi begitu, dan di partai apel caleg mana saja yang jadi begitu. Nah, untuk mengeceknya kita kembali dashboard. Ceknya di sini, akumulasi. Ingat ya, bahwa partai apel ada 2 kursi dan partai durian ada 2 kursi. Partai nangka 1 kursi. Kita ke partai durian dulu. Ada 2 kursi, kursi 1 dan kursi 4. Maka yang menjadi atau caleg yang menduduki kursi 1 adalah caleg yang pertama, Alvaro, dan memperoleh kursi keempat tadi adalah caleg yang suaranya terbanyak kedua. Ini Aurora. Dan di partai yang pertama, partai apel, itu ada 2 kursi. Ini, kursi kedua dan kursi kelima. Kursi ketiga yaitu dari partai nangka, karena caleg runat lebih banyak daripada caleg zen, maka secara perhitungan sentelik, caleg yang terbanyak yang menduduki kursi ketiga. Oke, kita kembali. Nah, untuk kita bisa memantau perolehan suara kecamatan, teman-teman bisa klik ini. Nah, ini grafiknya. Ini grafik desa AA ya, desa AA, kecamatan Kota Utara. Nah, di sini teman-teman cukup mengklik ini. Ini desa BB, desa CC, dan seterusnya. Kalau sudah ada data yang masuk di sini, grafiknya bervariasi. Jadi karena datanya masih kosong, jadi belum ada pergeseran data di sini. Yang terisi baru desa AA. Kalau teman-teman sudah isi desa BB, maka variasi datanya itu sangat menarik kelihatan di sini visualisasinya. Demikian juga dengan desa ABCD, misalnya. Ini desa FGH, desa yang sudah kita input datanya akan muncul visualisasi dalam bentuk grafik seperti ini, dan seterusnya ya. Teman-teman kalau sudah menginput datanya, di sini akan muncul grafik secara otomatis. Oke, kita kembali ke dashboard.
Oke, teman-teman, demikianlah simulasi dari aplikasi hitung cepat ya, quick count dan real count. Aplikasi ini bisa digunakan sebagai simulasi teman-teman untuk bagaimana strategi dapat memenangkan kontestasi dalam pileg nanti. Tentang strategi itu saya tidak akan ceritakan di sini, itu pasti masing-masing caleg punya strategi tersendiri bagaimana dengan bantuan aplikasi ini bisa memaksimalkan kerja-kerja di lapangan dengan tim. Saya harap teman-teman paham dengan apa yang saya maksud. Oke, demikian simulasi dari hitung Centelink ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.